Oke. Dan satu Mbak, peristiwa itu terjadi tahun berapa? itu kejadian 2008. 2008. Iya. Mbak Tika sebagai seorang psikiater dan mengetahui kasus ini, Psikolog. ya psikolog, menanggapinya gimana Mbak? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wati ini klien di kantor dari tahun 2012 sampai 14. Dan isunya bukan perselingkuhan, isunya adalah KDRT ketika itu. Jadi ya kita di kantor nggak memilih klien ya, jadi klien yang memilih profesionalnya. Jadi kita juga penanganannya profesional juga, ya seperti biasa pencarian data, interview sana, interview sini, observasi sana, observasi sini. Intinya sih ketika itu membuat Mbak Wati ini tenang, ya nggak panik ya, sehingga misalnya kena panic attack gitu, kita menghindari itu karena saya terpaksa harus jadi jubir untuk pihak kepolisian juga ketika itu ya, ke tempat-tempat yang saya belum pernah ke sana. Tapi tujuan saya adalah supaya yang saya dampingin itu dalam kondisi yang calm, yang berakal sehat dan berpikiran jernih ya, karena akan banyak memperoleh interview dan penggalian data oleh banyak hal, dan yang paling saya utamakan adalah dampak dari kasus ini terhadap anak-anak. Kalau saya sebagai psikolog selalu kesejahteraan anak itu yang saya nomor satukan. Ya terlepas orang tuanya mau ngapa-ngapain, saya rada bodo amat lah, orang tua udah gede-gede ya. Tapi apapun dampak yang terkena pada anak, nah ini saya fokusnya di situ teman-teman. Ya sampai ketika itu saya juga ke lapas Sukamiskin di Bandung, ya, ketemu dengan kalapasnya di sana, karena saya harus cari data. Ya gimana cara Wati ini dimasukkan secara paksa, disaksikan oleh anak-anak yang ada 3 orang itu secara paksa, dan anak-anak ini kejer gitu, nangis pas ibunya ditarik ke dalam. Dan saya waktu itu belum ada. Nah data ini tentunya dari Kalapas, Mbak Katarina ya, Mbak Kristina, ketika itu Kalapasnya perempuan. Yang saya syukuri Kalapas itu bisa berperan sebagai psikolog gitu waktu itu ya, jadi bisa menjadi sumber yang menenangkan Wati juga. Nah alhamdulillah ketika itu juga ada aktivis perempuan ya, Mbak Sri, dia di Bandung tinggalnya, dan mendampingi Wati di dalam lapas tersebut. Jadi itu yang terjadi ketika itu. Jadi saya juga mencari datanya sampai sejauh ke sana. Nah, tapi kemudian ketika bersinggungan dengan mantan suami, ini sih sebenarnya bukan ranah saya sebagai psikolog ya, tapi ia sampai membantuin kirim somasi gitu ya, OB kami harus dikirim ke Garut ketika itu. Sampai 2 kali kirim somasi sebelum akhirnya diserahkan ke Bapak OCK Ligis ketika itu. Dan ranah hukum saya selesai, tapi sebagai psikolognya saya dampingin terus Pak Wati ini, karena ketika harus ke kepolisian ya, Polda dan sebagainya, ya tentunya secara psikologis edgy ya, apa namanya, sangat emosional, dan ya kalau nggak dijagain, proses demi proses nggak akan bisa dijalani dengan baik. Sementara tujuannya adalah untuk memenangkan hak sebenarnya, hak sebagai istri terhadap anak-anak gitu. Karena waktu itu juga sama anak-anak diputus hubungannya, putus, dan ya peristiwanya lebih dari drakor deh gitu ya.
Kalau mau masuk rumah saking dikunci-kunci sampai harus manjat pagar, masuk pintu yang kebuka dari rumah. Saya juga nggak langsung percaya sih, tapi ketika memang begitu kejadiannya, ya memang itulah yang terjadi. Jadi kami pun di TV Sinergi akhirnya udah deh kita all out nantinya. Sekali lagi teman-teman, yang ditujukan untuk Mbak Wati adalah profil psikologisnya itu kalem, tenang, berpikir jernih, dan fokusnya nggak 100% buat mantan suami, tapi khususnya buat anak-anak yang 3 orang itu. Ya, karena masa depan mereka lah yang dipertaruhkan, jangan sampai dampak traumatis itu tinggi sih, emang tinggi, tapi jangan tingginya konsisten gitu ya. Tinggi tapi menurun. Itu tujuan saya sih dulu gitu. Dan ya pembelajaran juga bagi saya sendiri karena telaah dari pihak polisian ternyata berbeda dengan telaah dari psikologi gitu ya. Dan saya sih cuma bilang sama Mbak Wati, just go forward, go, never stop, never stop. Terserah deh Kapolrinya mau gonta-ganti, terserah, tapi kekeh aja gitu. Dan memang setelah Kapolri ganti ya, kebetulan memang statusnya waktu itu sudah bisa ketemu anak-anak lagi. Kebetulan Mbak Watinya juga sudah move on ya dengan pasangan yang baru dan memang menjadi pelindung beliau. Buat saya the case was closed gitu ya. Kasus ini baik untuk beliau pribadi dan anak-anak. Jadi tujuan saya memang hanya itu ketika itu. Tapi emang belum selesai untuk yang lain-lain yang memperbaiki nama baik, kemudian ganti rugi akibat trauma, konsekuensi ekonomi yang masih harus ditanggung oleh mantan suami terhadap mantan istri. Yang gini-ginian belum saya gitu ya, tapi menurut saya waktu itu tidak di tangan saya lagi, tapi harus pihak lain gitu. Nah setelah itu memang kami nggak pernah ketemu lagi sampai tahun lalu 2023. Terus saya juga berlagi sama media, gak ada urusan sebenarnya, ngapain namanya Wati nongol lagi. Buat saya apa nih nongol lagi, apa ada kasus baru gitu ya. Karena kalau buat saya, kalau kasus yang dulu buat saya udah selesai. Jadi saya juga mengejar Mbak Wati, harus ada data baru dulu, baru ada kasus namanya ya. Dan ternyata KDRT itu tidak berhenti ternyata gitu ya. Jadi masih terus dilakukan sampai sekarang, bahkan lewat anak-anak. Jadi sudah melalui manipulasi anak-anak. Buat saya ini adalah kasus KDRT terhadap anak-anak sudah, bukan hanya orang dewasa. Dan kebetulan saya memang lagi fokus di fenomena KDRT di Indonesia, teman-teman. For me, this is it. Ya, KDRT dimanapun harus selesai. Itu dulu ya. Ya, oke. Karena mungkin langkah apa yang akan dilakukan untuk mencari keadilan dari klien Abang? Pertama, saya dengan tim lawyer ya dari kantor akan mencoba untuk menghubungi Pak Kapolri ya, agar memang Pak Kapolri itu bisa melihat lagi ke bawah, ke anggotanya, dengan melihat berkas ini kok bisa seorang pamen itu menceraikan istrinya tanpa melalui prosedur yang seharusnya dilakukan oleh lembaga kepolisian. Itu yang kita ingin sekali mendapat respon seperti apa. Dengan tidak menginginkan supaya klien ini bisa kembali lagi ke mantan suaminya, tidak. Tapi stop di situ, tetapi ada kejelasan. Kenapa sampai hari ini masih saja ada teror? Laporan-laporan yang dibuat untuk memang menghancurkan karakternya. Itu intinya. Mbak Wati,
teror apa sih yang sampai saat ini dirimu dapatkan, mungkin terus dari anak-anak sendiri hubungannya seperti apa? Oke. Jadi saya jelasin seingat saya nih ya. Yang dia lakukan itu dia mantan suami saya mengucilkan saya ke lingkungan Polri. Orang-orang yang mengenal saya semua didoktrin, di brainwash seolah-olah dengan menyebar fitnah, memutarbalikkan fakta. Dan saya punya saksi, ada junior mantan suami, istri junior mantan suami yang mengatakan kepada saya bahwa maaf, saya dilarang berkomunikasi, berhubungan dengan mbak saya ya, dikarenakan ini perintah dari abang ke suami saya. Udah, saya mengundurkan diri dan saya tidak masalah untuk itu. Yang kedua, saya dikucilkan dengan sahabat-sahabat saya. Jadi mantan suami saya mendekati sahabat-sahabat saya agar saya intinya sendiri dan tidak dipercaya. Oke, saya nggak masalah. Nah, ini yang saya nggak bisa terima. Yang saat ini yang membuat saya kembali bereaksi. Yaitu dia masuk ke dalam keluarga inti saya, mengucilkan saya. Ibu saya, om saya, dan kedua adik saya itu semua dibuat supaya saya ini sendiri. Bahkan sampai detik ini saya sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari keluarga saya. Oke. Dan satu hal lagi, putra bungsu saya sudah hampir 3 tahun tidak bertemu dengan saya karena takut, dan dia dibawa kendali papanya dan ibu tirinya. Dan saya pun juga akan mengungkap bagaimana perlakuan mantan suami saya kepada putra bungsu saya yang dulu masih usia 11 tahun udah melakukan KDRT kepada putra bungsu saya, dan juga ibu tirinya yang pernah melakukan KDRT kepada putri sulung saya. Semua saya pendam. Dan bahkan ada sesuatu yang terjadi yang mohon maaf saya tidak akan mungkin sampaikan kepada kalian, karena itu hanya ingin saya sampaikan kepada Bapak Kapolri, karena ini mengenai anak saya. Itu yang kenapa saya harus mengungkap yang sebenarnya. Saya secara pribadi saya sudah menikah, saya sudah bahagia, tapi selalu diusik terus menerus. Saya juga capek, saya sudah cemas berlebihan. Apakah saya harus bunuh diri? Dia puas gitu. Saya cuma ingin menuntut keadilan. Kalau perlu, saya ingin dikonfrontir dengan mantan suami saya. Dan kalau perlu dengan si artis Melly Goeslaw, biar tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Karena semua yang saya ceritakan, tidak ada yang saya lebihkan dan tidak ada yang saya kurangi. Semua adalah fakta. Jadi saya hanya mohon kepada Bapak Kapolri, saya ini
seorang, saya mewakili hati seorang perempuan. Banyak perempuan di luar sana yang mungkin senasib dengan saya dan bahkan lebih daripada apa yang saya alami. Saya mohon pihak perempuan itu selalu di posisi yang lemah dan tidak berdaya, selalu dikorbankan hanya karena ingin karirnya aman dan ingin mendapat jabatan yang strategis. Jadi mohon, dengan kasus saya ini, saya mohon kepada Bapak Kapolri agar segera menindaklanjuti